kembali pada ibadah online anak sekolah minggu GKPI Jemaat Yesus Aikanopan Minggu 12 Juli 2020 dengan tema ibadah yang sejati. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ini, adik-adik duduk yang rapi ya, yang tertib, karena kita akan bernyanyi dari lagu pujian Matahari Bersinar Terang dan Jangan Lelah. Adik-adik boleh juga loh ikutin kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ya, dan bernyanyi dengan sukacita ya. Adik-adik yang di rumah, tunjukkan sikap yang baik gimana mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, satukan hatinya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kami yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Hingga sekarang Tuhan Yesus, kami sudah boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari Tuhan semua boleh terjadi bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di setiap hati kami. Biarlah Tuhan yang mendiami setiap hati kami agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik, semua masih semangat kan? Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama malaikat di surga. Nyanyi
Siska, Chelsea Guru Simanjuntak. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua adik-adik di rumah tetap duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan jangan lupa kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. apalah arti ibadahmu? Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap semangat ya. Kita tetap duduk yang tenang. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami. Sekalipun kami Tuhan boleh melakukan ibadah online ini, tetapi sukacita kami tetaplah hanya kepadamu Bapa. Dan kami tetap sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman. Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami tetap setia di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu dan juga hati kami semua yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa
dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayo adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita buka Alkitabnya masing-masing. Bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah kamu baca, ayo kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Kita sama-sama membaca yuk adik-adik ya. 1, 2, ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah, di sini Inam mau menjelaskan sedikit tentang ibadah. Tahu nggak adik-adik apa arti ibadah? Ibadah itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah membimbing kita, sudah memberikan semua apa yang baik bagi kita. Nah, untuk itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di sini adik-adik, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ya kan adik-adik? Tetapi di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Dan yang dinamakan tubuh adik-adik yaitu seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mari kita gunakan tubuh kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, jadi ibadah itu bukan fokus hanya untuk hari Minggu saja, tetapi kita diberikan Tuhan selama 7 hari, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita beribadah pada hari Minggu untuk ke gereja. Untuk apa kita beribadah itu? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan ibadah. Ya, di sini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita pakai hari-hari ini, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu juga, kita tetap melakukan ibadah. Lewat apa adik-adik? Lewat perbuatan kita. Lewat apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Nah, misalnya atau contohnya adik-adik ya, kalau kita membantu orang tua kita di rumah, misalnya kalau kita mencuci piring, ya, membersihkan halaman, membersihkan rumah, atau menjaga adik kita, ya, itu juga sudah termasuk ibadah kepada Tuhan, ya, ibadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata yang sopan, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, selalu jujur, ya, tangan kita pakai untuk berbuat yang baik, kaki kita juga kita pakai untuk berjalan yang baik, dan mata kita selalu melihat yang baik, ya. Nah, juga hati kita juga kita pakai untuk selalu memuji Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar datang ke gereja atau ibadah sekolah minggu, tetapi seluruh aspek kehidupan kita,
seluruh anggota tubuh kita, kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sudahkah kita paham tentang ibadah itu kan? Jadi, jangan kita mengira bahwa ibadah itu cukup hanya hari Minggu saja. Tidak. Jadi ibadah itu setiap saat, setiap waktu. Ya, misalnya kalau kita bangun tidur, apa yang kita lakukan kalau kita udah bangun tidur? Kerja dulu atau kita langsung mandi? Tidak. Tapi kita selalu duduk tenang, berdoa, sujud di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, pasti kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan marilah kita adik-adik selalu memuji dan memuliakan Tuhan lewat segala tingkah laku kita yang baik kepada Tuhan, segala perbuatan kita yang baik kepada sesama juga, kepada guru misalnya kalau kita di sekolah. Nah, di sekolah pun kita diajarkan supaya kita tetap hidup disiplin. Nah, hidup disiplin di sekolah itu juga sudah termasuk ibadah kepada Tuhan. Kita jangan suka mengganggu teman, jangan kita suka berkelahi, ya adik-adik ya, itu tidak boleh. Kalau kita suka berkelahi, berarti kita sudah menyakiti hati Tuhan di situ. Kalau kita suka mengucapkan kata-kata kotor, berarti kita sudah melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, supaya kita tetap hidup seperti yang dikatakan di ayat yang pertama tadi, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, marilah kita selalu menjaga supaya hidup kita itu kudus, berkenan kepada Allah. Ya, kita jauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin dibaharui. Sehingga dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, bagaimana yang dinamakan serupa dengan dunia ini? Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar supaya kita tetap dibaharui dengan apa? Dengan sikap dan perbuatan kita, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga kalau kita menuruti seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita pasti berubah. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu tadi kan, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Bagaimana supaya hidup kita itu berubah? Mari kita selalu taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membawa sukacita bagi kita, membawa pembaharuan bagi kita, supaya kita tetap hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saat ini kita memasuki aktivitas. Ini adalah aktivitas untuk kelas Matius. Ya, kita lihat di sini adik-adik adalah gambar wajah yang tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena ada sukacita bagi dia. Ya, sukacita. Ya, kita harus selalu sukacita di dalam memuji Tuhan. Kita selalu sukacita di dalam ibadah. Ya dia, jadi kami minta untuk kelas Matius supaya mewarnai wajah yang tersenyum ini. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan membagikan gambar ini kepada adik-adik sekolah minggu.
Dan untuk aktivitas kelas Markus, nah di sini kita lihat adik-adik, ini adalah gambar yang sedang berdoa, ya, atau beribadah, ya. Jadi kami minta untuk kelas Markus supaya mewarnai gambar yang sudah disediakan, bagaimana supaya gambar tersebut indah, cantik dan menarik, ya. Kita buatlah dengan warna yang serasi. Nah, dan setelah itu kami minta untuk kelas Markus menuliskan 3 sikap beribadah yang baik, ya. Bagaimana sikap yang beribadah yang baik itu, ya? Pasti kita sudah tahu ya adik-adik, ya. Kalau kita sedang mendengar firman Tuhan itu, kita nggak boleh bisik-bisik sama teman. Kita nggak boleh mengganggu teman. Kita harus hidup tenang saat mendengarkan firman Tuhan, ya kan adik-adik? Nah, tuliskan 3 sikap beribadah yang baik. Ya adik-adik, ya, bisa dilaksanakan. Nah, untuk kelas Lukas sama saja, ya, untuk adik-adik kelas Lukas, yaitu mewarnai gambar yang sudah disediakan. Tetapi perbedaannya, kalau kelas Markus cuma 3 sikapnya yang perlu dituliskan. Nah, untuk kelas Lukas kami minta sebanyak-banyaknya, atau ibu batasi saja, ya, 5 sikap yang benar di dalam ibadah. Paham adik-adik? Iya. Kalau begitu, kerjakan aktivitasnya dengan baik. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggunya akan menagih ataupun mengambil kembali ataupun mengumpulkan kembali tugas yang sudah adik-adik sekolah minggu lakukan. Dan jangan lupa juga bagi adik-adik yang mewarnai yang terbaik, yang terbagus, pasti akan dapat hadiah loh dari kakak-kakak guru sekolah minggunya, ya kan? Nah, yang menjadi ayat hafalan, ya, ingat, dalam setiap ibadah sekolah minggu kita tetap menghafalkan 1 ayat emas, ya, yang perlu kita hafalkan. Ayo kita buka adik-adik dari kitab Titus 2 ayat yang ke-12. Kitab Titus 2 ayat yang ke-12. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Kita terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu, ya Tuhan, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami, ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Sehingga hati kami, jiwa kami, setiap aktivitas kami selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita minggu ini, kita bernyanyi dari lagu Sejak Kenal Yesus. Tapi tunggu dulu Kak Cindy, sebelum kita mengangkat pujian Sejak Ku Kenal Yesus, Kak Priska mengingatkan kembali bagi adik-adik, jangan lupa menghafal ayat hafalannya dan memberikan yang terbaik untuk aktivitasnya. Kenapa? Karena nanti guru-guru sekolah minggu akan memilih 3 terbaik dari setiap aktivitas anak sekolah minggu, dan nanti akan diberikan reward, akan ada hadiahnya. Jadi semua semangat ya melakukan aktivitasnya, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, kita angkat pujian Sejak Ku Kenal Yesus.
marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.